Jangan lupa subscribe. Mendengar Raka menyebut nama itu sebelumnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin rekan kerja baru. Mungkin sekretaris. Mungkin aku hanya terlalu mudah curiga karena perasaanku sendiri sedang rapuh, tapi mengapa pesan itu dikirim kepadaku? Tanganku sedikit gemetar saat membalas dengan sopan, mengucapkan terima kasih. Setelah itu, aku duduk di sofa, memandangi layar ponsel yang kini kembali sunyi. Ketika Raka akhirnya pulang, bajunya sedikit basah oleh hujan. Aku berdiri menyambutnya seperti biasa, meski dadaku terasa tidak tenang. "Kamu kehujanan?" tanyaku. "Iya," jawabnya sambil melepas sepatu. Aku ragu sejenak, lalu berkata, "Tadi ada yang kirim pesan ke ponselku. Katanya ponselmu tertinggal." Raka berhenti bergerak. "Oh," katanya setelah beberapa detik. "Iya, aku pinjam ponsel teman buat hubungi kamu." Dia menyebutkan namanya. "Nina," ucapku hati-hati. Raka menoleh. Tatapannya cepat, lalu dialihkan. "Teman kantor," katanya singkat. "Anak baru." Aku mengangguk, meski hatiku belum benar-benar tenang. Tidak ada yang salah dengan jawabannya. Semuanya terdengar wajar. Tapi ada sesuatu dalam caranya menghindari tatapanku yang membuat perasaanku semakin tertekan. Malam itu, saat kami makan bersama, Raka lebih sering tersenyum menatap layar ponselnya. Aku memperhatikannya diam-diam, mencoba menenangkan diri. Aku ingin percaya. Aku harus percaya. Namun entah kenapa, nama itu terus terngiang di kepalaku. Bukan karena cemburu berlebihan, tapi karena satu hal sederhana. Aku tidak pernah lagi membuat Raka tersenyum seperti itu. Dan disitulah aku mulai merasa posisiku perlahan tergeser. Bukan oleh kehadiran fisik seseorang, melainkan oleh ruang di hati suamiku yang tak lagi kutempati sepenuhnya. Perasaan itu semakin nyata keesokan harinya. Raka pulang lebih sore dari biasanya, tapi kali ini wajahnya terlihat lebih ringan. Ia bahkan bersenandung kecil saat menggantung jaket. Pemandangan itu membuatku tertegun, karena sudah lama aku tidak melihatnya setenang itu di rumah. "Kamu kelihatan senang," kataku sambil menyodorkan segelas air. "Iya." Ia tersenyum singkat. "Mungkin karena kerjaan hari ini lancar." Aku ikut tersenyum, meski hatiku ragu. Kami duduk di ruang tamu, menonton acara yang sama-sama tidak benar-benar kan senang, kataku sambil menyodorkan segelas air. "Iya." Ia tersenyum singkat. "Mungkin karena kerjaan hari ini lancar." Aku ikut tersenyum, meski hatiku ragu. Kami duduk di ruang tamu, menonton acara yang sama-sama tidak benar-benar kami perhatikan. Ponselnya kembali berbunyi. Sekilas kulihat namanya muncul, Nina. Raka cepat-cepat membalik layar ponselnya ke bawah. "Pesan kantor?" tanyaku, mencoba terdengar biasa. "Iya," jawabnya tanpa menatapku. Aku mengangguk. Diam kembali menyelimuti kami, tapi kali ini terasa lebih berat. Aku ingin bertanya lebih jauh, namun ada ketakutan yang menahanku. Takut dianggap curiga. Takut dicap berlebihan. Takut mendengar jawaban yang belum siap kuterima. Hari-hari berikutnya, pola itu terulang. Raka semakin sering tersenyum sendiri saat membaca pesan. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Urusan kantor, tugas tim, hal-hal yang tidak perlu dibesar-besarkan. Sementara itu, aku mulai kehilangan tempat. Aku tidak lagi menjadi orang pertama yang ia cari saat lelah. Aku tidak lagi menjadi pendengar utama ceritanya.
Bahkan ketika aku sakit ringan dan meminta ditemani ke dokter, ia berkata, "Aku ada rapat penting." Aku pergi sendiri. Di ruang tunggu, aku duduk sambil memeluk tas, menatap pasangan-pasangan lain yang saling menemani. Dadaku terasa perih, bukan karena sakit, tapi karena kesadaran pahit. Aku sedang berjuang sendirian dalam pernikahanku sendiri. Malam itu, aku memberanikan diri berkata pelan, "Raka, akhir-akhir ini aku merasa tidak terlalu dibutuhkan." Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar. "Kamu kenapa sih?" "Aku kan tetap di sini." Kalimat itu menusuk tanpa melukai. Tetap di sini, tapi tidak bersamaku. Aku terdiam. Untuk apa menjelaskan lebih jauh jika perasaanku dianggap tidak penting? Di kamar, aku menatap cermin dan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan yang berdiri di sana adalah aku, istri sah, tapi matanya penuh ragu seolah ia sedang menunggu giliran untuk diakui. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Jika aku terus diam, aku akan benar-benar kehilangan tempatku. Kesadaran itu datang bersamaan dengan sebuah kejadian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Aku mengingatnya dengan jelas. 5 tahun lalu, di tanggal yang sama, Raka menggenggam tanganku dengan mata Aku menatap cermin dan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan yang berdiri di sana adalah aku, istri sah, tapi matanya penuh ragu seolah ia sedang menunggu giliran untuk diakui. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Jika aku terus diam, aku akan benar-benar kehilangan tempatku. Kesadaran itu datang bersamaan dengan sebuah kejadian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Aku mengingatnya dengan jelas. 5 tahun lalu, di tanggal yang sama, Raka menggenggam tanganku dengan mata berkaca-kaca dan berjanji akan selalu menempatkanku sebagai rumah. Sejak pagi, aku sudah menyiapkan segalanya. Tidak mewah, hanya makan malam sederhana, kue kecil, dan lilin yang kubeli sendiri. Aku tidak memberitahu Raka. Aku ingin memberinya kejutan kecil. Aku ingin mengingatkannya bahwa kami pernah bahagia, dan mungkin masih bisa. Sore menjelang malam, aku mengenakan baju yang jarang kupakai. Aku menata meja makan dengan hati-hati, lalu duduk menunggu. Jam dinding berdetak lebih keranya, pukul 7, 8, 9, tidak ada kabar. Aku mencoba menghubunginya. Panggilanku tidak terangkat. Pesanku hanya dibaca, tanpa balasan. Dadaku mulai terasa sesak, tapi aku terus berusaha berpikir positif. Mungkin ia sibuk, mungkin ia sedang dalam perjalanan. Hingga hampir pukul 10 malam, ponselku akhirnya bergetar. "Maaf, aku pulang larut. Ada acara kantor mendadak." Tidak ada kata ulang tahun. Tidak ada satupun pengingat tentang hari penting kami. Saat Raka akhirnya pulang, aku masih duduk di ruang makan. Lilin di atas kue sudah lama meleleh. Makanan dingin tak tersentuh. Ia berhenti melangkah saat melihatku. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya datar. "Hari ini, ulang tahun pernikahan kita," jawabku pelan. Raka terdiam. Wajahnya berubah, bukan terkejut, lebih seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu yang terlupakan. "Oh," katanya akhirnya. "Aku lupa." Kata itu sederhana, tapi rasanya seperti beban berat yang dijatuhkan tepat di dadaku. Aku tersenyum kecil, berusaha tegar. Tidak apa-apa. Namun dalam hatiku, ada sesuatu yang runtuh. Malam itu, aku membereskan meja sendirian. Raka sudah tertidur lebih dulu, seolah hari itu sama seperti hari-hari lainnya. Aku berdiri di dapur, memandangi kue yang tak jadi kami potong bersama. Di sanalah aku sadar, bukan hanya perasaanku yang terabaikan, aku sebagai istri sudah tidak lagi menjadi prioritas, dan kejadian itu membahayakan sesuatu yang sangat penting dalam diriku,
keyakinanku bahwa aku masih dicintai malam setelah ulang tahun, bukan sekadar nama di status pernikahan. Keesokan harinya, aku mencoba memulai dari hal kecil. Aku menyiapkan sarapan lebih awal dan mengajaknya makan bersama. Aku ingin kita ngobrol sebentar, kataku hati-hati. Raka menatapku, lalu duduk. Itu sudah kemajuan kecil. Kamu akhir-akhir ini sering sibuk, lanjutku. Aku cuma ingin tahu, apa aku masih penting buat kamu? Ia terdiam lama. Terlalu lama. Kamu penting, katanya akhirnya. Tapi suaranya terdengar seperti kewajiban, bukan keyakinan. Jawaban itu tidak menenangkanku. Justru membuatku sadar bahwa jarak di antara kami tidak akan hilang hanya dengan satu percakapan. Hari-hari berikutnya, aku berusaha lebih hadir. Aku menunggunya pulang. Aku menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku bahkan mencoba ikut tertarik pada hal-hal yang ia ceritakan tentang kantor. Namun setiap usaha itu seperti berhadapan dengan tembok yang dingin. Raka tetap sopan, tetap tenang, tapi tidak membuka diri. Seolah ada bagian hidupnya yang tidak lagi ingin ia bagikan denganku. Rintangan terbesarku bukan amarah, melainkan ketidakpedulian. Dan di sela semua usaha itu, nama Nina semakin sering muncul. Bukan secara langsung, tapi lewat kebiasaan Raka yang semakin jarang meletakkan ponsel jauh darinya, lewat senyum kecil yang tak pernah lagi ia arahkan padaku. Aku mulai merasa lelah. Tapi aku belum ingin menyerah. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, jika aku harus berjuang sendirian untuk pernikahan ini, maka aku akan berjuang. Setidaknya sampai aku tahu, perjuanganku benar-benar sia-sia atau tidak. Aku belum tahu bahwa langkah kecil yang kuambil ini akan membawaku pada rintangan yang jauh lebih menyakitkan. Dan menguji seberapa kuat aku bisa bertahan sebagai istri.